Sapa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Kiko Najibah dan berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Ya pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. Pembukaan kejuaraan Provinsi Gulat Jawa Timur dilaksanakan di Gor Gajah Mada, Kota Batu yang digelar mulai 7 hingga 9 Juli. Kejuaraan ini dihadiri oleh 24 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, mohon. Kota Batu menjadi tuan rumah pembukaan kejuaraan Provinsi Gulat se-Jawa Timur. Pembukaan dilaksanakan di Gor Gajah Mada Kota Batu. Kejurprov Gulat Jawa Timur digelar mulai tanggal 7 hingga 9 Juli. Pembukaan Kejurprov dilakukan dengan pemukulan lonceng oleh Dinas Pendidikan Kota Batu. Kejuaraan ini dihadiri oleh 24 kota dan kabupaten yang mendaftarkan atlet gulat dengan 217 peserta. Upacara pembukaan dihadiri oleh Ketua Umum KONI Kota Batu, PGSI Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kominfo Kota Batu, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu. Kota Batu sendiri yang merupakan cikal bakal gulat di Jawa Timur dengan animo masyarakat yang tinggi terhadap olahraga, memiliki 32 atlet untuk tingkat SD dan regenerasi atlet terus berjalan. Persiapan untuk tahun 2023 juga dijelaskan sangat luar biasa dan kejuaraan ini diharapkan menjadi tolak ukur bagi pusat latihan dan prestasi atlet yang akan berlaga di Porprov mendatang. Sentot Ari Wahyudi selaku Ketua Umum KONI Kota Batu menyatakan bangga atas terpilihnya Kota Batu sebagai tuan rumah. Sentot berharap acara ini bisa sukses dan masyarakat olahraga dapat berprestasi. Beliau juga mengajak masyarakat Kota Batu untuk tidak ragu terlibat dalam olahraga karena olahraga memiliki potensi yang besar dalam mendukung pendidikan anak-anak. Terima kasih. Hari ini Kota Batu kedatangan tamu dari Jawa Timur, khususnya dari pegulat-pegulat Jatim dari 22 kota kabupaten yang tadi terdaftar sekitar 207 atlet yang akan berlaga di kejuaraan Provinsi Jawa Timur Kejurprov dalam rangka Piala Wali Kota Batu.
Oleh karena itu harapan kami selaku Ketua KONI, selaku juga bagian daripada panitia, berharap kegiatan ini bisa sukses, semua atlet bisa berlaga karena atlet-atlet ini nanti adalah juga akan ditindaklanjuti di laga Porprov 2023. Itu gambaran garis besarnya seperti itu, sehingga nanti teman-teman mudah-mudahan nanti atlet-atlet dari 22 kota kabupaten ini dalam keadaan aman, nyaman, dapat prestasi yang terbaik di laga Kejurprov ini. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan turun dengan intensitas ringan yang terjadi di Kota Batu. Hal itu mengakibatkan beberapa wilayah di Kota Batu diselimuti oleh kabut. Tampak asap kabut sudah terlihat dari arah menuju Selekta menuju Desa Tulungrejo, bahkan Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Masyarakat diimbau agar lebih waspada terkait potensi cuaca yang ekstrim. Turunnya kabut di wilayah Desa Tulungrejo, Kota Batu terjadi pada kemarin 7 Juli 2023 sejak pagi menjelang siang hingga sore hari. Turunnya kabut tersebut dibarengi dengan turunnya hujan ringan dan menyebabkan minimnya jarak pandang pengendara roda 2 maupun roda 4. Para pengendara pun tampak melaju pelan karena jarak pandang yang terbatas, yaitu kurang lebih 50-100 meter. Sementara itu, asap kabut ini juga sudah terlihat dari Desa Punten naik ke atas sampai Desa Tulungrejo, bahkan Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Kemunculan kabut ini juga terjadi akibat penurunan suhu lebih dingin dari hari sebelumnya. Karena selama 2 hari terakhir ini, sinar matahari kerap tertutup awan mendung. Oleh sebab itu, memasuki musim penghujan ini, warga Kota Batu diharap lebih waspada. Berdasarkan informasi terkini dari BMKG bahwa saat ini wilayah Jawa Timur tengah berada pada musim kemarau dengan pola angin dominan dari arah timur hingga tenggara. Namun adanya gangguan pada atmosfer menyebabkan peningkatan potensi terjadinya cuaca ekstrim di beberapa wilayah Jawa Timur termasuk Kota Batu. Maka dari itu masyarakat dihimbau agar lebih waspada terkait potensi cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi atau hujan lebat, tanah longsor, puting beliung, hujan es, dan genangan air. Dari Kota Batu, Filan Ikhwanda ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini dan tetaplah bersama kami. Tahukah Anda arti kerja bakti? Kerja bakti adalah salah satu wujud kehidupan bertetangga. Ini dilakukan oleh lingkungan tetangga tertentu, misalnya RT atau RW. Banyak kemuliaan diperoleh dari kehidupan bertetangga, termasuk melalui kerja bakti ini. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
Ya, Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita terkait macet parah. Ribuan kendaraan terjebak di sepanjang jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi yang akan melakukan penyeberangan ke Gili Manuk, Bali. Dari pantauan reporter ATV, kemacetan terjadi mulai dari kawasan Watu Dodol hingga pelabuhan yang jaraknya 7 km. Macet parah terjadi, ribuan kendaraan terjebak di sepanjang jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi yang akan melakukan penyeberangan ke Gili Manuk, Bali. Dari pantauan reporter ATV, kemacetan terjadi mulai dari kawasan Watu Dodol hingga pelabuhan yang jaraknya 7 km. Akibat kemacetan ini, untuk masuk ke Pelabuhan Ketapang hingga masuk kapal penyeberangan dan dibutuhkan waktu hingga 9 jam lebih. Mas, kena macet sudah berapa jam ini? Dari jam 2 tadi, Pak. Jam 2? Ini sekarang jam berapa? Jam setengah 6. Masih di posisi di mana ini? Posisi masih Watu Dodol. Oh, kira-kira nanti sampai pelabuhan? Siang baru nyampe di pelabuhan ini. Kurang lebih siang baru nyampe di pelabuhan. Berarti kira-kira berapa jam nanti kemarin? Hampir 12 jam. Oh. Alasannya kenapa ini kira-kira? Tadi malam pelabuhan ditutup, bukan tutup. Sekarang kan karena padat aja. Oh, buka tutup. Kenapa buka tutup? Ada Angin. Oh, angin, bukan pembangunan ya? Bukan, tutup. Angin. Angin. Ini sudah berapa hari terjadi? Liburan? Liburan ini ya? Sudah sembuh dari Idul Adha. Ini sembari macet lebih baik berhenti dulu ya? Istirahat dulu biar nggak terlalu jenuh. Bawa penumpang berapa? 30 orang, Pak, dari Jogja. Dari Jogja ya? Ya, Liburan? rumah umum. Oh, umum. Ya. Dari informasi di lapangan, penyebab kemacetan panjang menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dipicu pembangunan dermaga ponton di Pelabuhan Gili Manuk, Bali. Selain proyek dermaga ini, kemacetan panjang kendaraan dipicu lonjakan kendaraan ketika libur Idul Adha dan libur panjang sekolah. Cuaca di perairan Teluk Bali juga menjadi penyebab diberlakukannya buka tutup dermaga. Sejumlah langkah dilakukan untuk mengurai kemacetan yang mengular tersebut. Salah satunya dari 48 kapal yang ada di Ketapang, Gili Manuk. Pihak pelabuhan mengoperasikan sebanyak 33 unit kapal, biasanya hanya 27 kapal saja. Bertambahnya kapal ini disebar di 3 dermaga Mobile Bridge atau MB, dari 5 unit menjadi 6 unit per dermaga. Kemudian di dermaga LCM, dari 12 unit ditambah menjadi 15 kapal. Penambahan jumlah kapal ini memicu waktu tempuh penyeberangan menjadi lebih lama. Penyebab proses sandar kapal makin lama akibat berkurangnya dermaga. Akibat berkurangnya dermaga ini, waktu tempuh penyeberangan hingga bersandar membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Biasanya hanya sekitar 1 jam saja. Selain antrean panjang, pembangunan dermaga di Gili Manuk juga memicu berkurangnya trip harian kapal. Sejak dilakukan pembangunan dermaga, jumlah trip harian hanya mencapai 216. Dalam kondisi normal bisa mencapai 224 trip. Selain pembangunan dermaga, kemacetan kendaraan ini dipicu lonjakan pengguna jasa penyeberangan, terutama kendaraan pribadi dan truk logistik berukuran besar. Musim liburan sekolah membuat banyak pengguna kendaraan pribadi yang menyeberang ke Bali. Dari Banyuwangi, Akbar ATV melaporkan. Ya pemirsa, Padas Watu merupakan eatery and cafe yang berada di pemukiman padat penduduk menuju perkebunan warga, tepatnya berada di Jalan Joyo Suko Agung, Kelurahan Merjosari, Kota Malang. Tempat ini baru 5 bulan beroperasi, dibangun di atas laban seluas 6.000 meter persegi sejak 2021. Tempat ini menawarkan suasana yang nyaman, persawahan dan kebun jeruk yang memiliki berbagai menu makanan yang lezat untuk dinikmati, serta macam-macam minuman. Seperti apa saja keistimewaannya, berikut liputannya kami hadirkan spesial untuk Anda. Eatery and Cafe Padas Watu adalah salah satu tempat makan dan minum yang berada di Jalan Joyo Suko Agung, Kelurahan Merjosari, Kota Malang. Tempat ini menawarkan suasana yang nyaman dan menu makanan yang lezat untuk dinikmati oleh pelanggan. Dengan view perkebunan dan persawahan sangat recommended buat Anda yang ingin healing sejenak dari suasana keramaian kota. Tergolong baru saja beroperasi 5 bulan ini dan menjadi jujukan kaum muda khususnya mahasiswa.
Eatery and Cafe pada suatu memiliki desain interior yang modern dengan mengkombinasikan bangunan bambu di tengah kolam ikan serta ditambah beberapa area kebun jeruk yang siap dipetik saat musim buah bagi siapa saja yang datang. Tempat ini juga dilengkapi dengan fasilitas wifi gratis, musola, parkir, baby chill, room cafe, area meeting dengan kapasitas 250 orang yang membuat pengunjung merasa nyaman saat berkunjung dan sangat cocok bagi Anda saat mengerjakan tugas sekolah sembari menikmati berbagai sajian menu makanan dan minuman yang beraneka ragam. Menu makanan yang ditawarkan di Eatery and Cafe pada suatu sangat beragam dan lezat. Ada beberapa macam hidangan mulai dari makanan ringan seperti kentang goreng, union ring, sampai dengan hidangan utama seperti nasi goreng, soto dan steak dan masih banyak lagi lainnya. Tempat ini juga menyediakan berbagai macam minuman seperti jus buah segar, kopi dan masih banyak lagi. Salah satu menu yang menjadi favorit di Eatery and Cafe adalah sate asin nasi Bali yang memiliki cita rasa yang enak dan dagingnya empuk. Ukuran porsinya juga cukup besar sehingga bisa dinikmati oleh 2 orang. Harga yang ditawarkan di Eatery and Cafe juga cukup terjangkau dengan kisaran harga mulai dari Rp15.000 hingga Rp60.000. Pelanggan bisa menikmati hidangan yang lezat dan berkualitas. Sementara untuk minuman favorit berupa aneka mixed juice, koktail, dan kopi khas Padmasari. Eatery and Cafe pada suatu juga menyediakan ruang entertainment menarik seperti live musik, saksofon, akustik, band di setiap hari Sabtu, Minggu, dan hari besar. Dengan suasana yang nyaman, menu makanan yang lezat, dan harga yang terjangkau, Eatery and Cafe pada suatu menjadi salah satu tempat makanan yang wajib dikunjungi di Mercosari, Kota Malang. Bagi Anda yang ingin mencari tempat makan yang nyaman dan lezat, Eatery and Cafe pada suatu bisa menjadi pilihan yang tepat. Dari Kota Malang, Akbar Atifi melaporkan. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita menarik lainnya setelah jeda pariwara yang satu ini, dan jangan kemana-mana. Tahukah Anda, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia? Kalian mungkin sudah sering mendengar fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Namun apakah kalian tahu bahwa Indonesia bukan hanya negara kepulauan terbesar di dunia, tetapi beberapa pulau di Indonesia juga merupakan salah satu dari 6 pulau terbesar di dunia. 3 pulau di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua adalah salah satu dari 6 pulau terbesar di dunia. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia dengan luas wilayah 786 km persegi. Disusul Kalimantan dengan luas wilayah 743 km persegi pada urutan keempat. Dan Sumatera memiliki luas wilayah 443 km persegi yang berada di posisi ke-6. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV.
Tahukah Anda keunikan pendidikan di Italia? Sistem pendidikan di Italia memiliki beberapa karakteristik unik, seperti sistem perguruan tinggi tertua di dunia, Universitas Bologna. Selain itu, Italia memiliki sejarah panjang dalam seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Serta pendidikan di negara ini menekankan pada kepentingan kebudayaan dan sejarah. Di sisi lain, Italia juga dihadapkan pada beberapa tantangan dalam sistem pendidikan, termasuk kesenjangan antara wilayah utara dan selatan, kurangnya pendanaan untuk pendidikan, dan tingkat pengangguran yang tinggi di antara lulusan baru. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agronews. Bagaimana teman-teman tuli menikmati musik? Musisi multimedia asal Bantul, Jay Afrisando, menekuni seni dengan pendekatan multisensori atau multi-indra. Ia mempertunjukkan karyanya di Washington DC untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Musik dapat dinikmati semua orang, apapun kondisi mereka. Ini dia liputannya. Dalam lokakarya Embodied Music Club, Festival Sound Scene di Museum Hirshhorn, Washington DC awal Juni lalu, pengunjung bisa ikut membaca notasi gambar timbul di tangan mereka. So here are some graphic scores. Lewat sentuhan jari, mereka menginterpretasikan sendiri bagaimana notasi itu berbunyi. Saya belajar dari banyak teman-teman tuli itu, dan juga teman-teman yang pendengarnya juga beragam ya. Itu bahwa musik itu juga tidak hanya berbentuk sesuatu yang bisa didengar dari kuping, tapi juga didengarin lewat mata misalnya. Jadi visual listening gitu, didengarkan lewat perabaan gitu, dalam bentuk sentuh gitu, dalam bentuk getaran yang kita tangkap lewat tubuh kita, lewat kulit kita gitu. Salah satu fokus penelitiannya adalah aural diversity, alias keragaman aural. Intinya bahwa kita semua mendengarkan dengan cara berbeda-beda, karena kondisi pendengaran kita semua berbeda gitu. Ada yang normal dalam tanda kutip gitu. Terus ada juga teman-teman tuli, hard of hearing atau kesulitan dalam pendengaran. Terus ada pengguna cochlear implant, pengguna hearing aids atau alat bantu dengar. Dengan memahami bahwa setiap orang mendengar dengan cara dan kondisi yang berbeda, Jay berharap rasa empati terhadap sesama semakin terpupuk, agar orang-orang dengan beragam kondisi pendengaran bisa saling berinteraksi dan berbagi ruang yang lebih inklusif. Festival Sound Scene salah satu ruang tersebut. For us, it's super important to create an event that's accessible. If you can hear, if you can't hear, if you can see, you can't see, if you have different sensory and neurological variation, that you can come to an event like this and find something that resonates for you, that's meaningful for you. Tak hanya itu, Jay juga merangkul orang dengan kondisi penglihatan beragam. Pengunjung bisa mendengarkan rekaman suara dengan headphone sambil membaca caption secara visual maupun dengan huruf braille. I definitely love to see more accessibility, and I think Jay is a pioneer in what he's doing and how accessible he's making it. And I've been all over the sound scene today, and I've heard that this exhibit is their favorite. Workshop that we just did just gives you many different ways of making sound with different people in different ways, and it's very cool. Seniman tunanetra yang terlibat dalam proses kreatif Embodied Music Lab mengapresiasi upaya Jay dalam menciptakan notasi gambar yang aksesibel dan inklusif. I feel like it's certainly a way of getting people to get interested in performing with these sort of tactile scores, especially in this sort of introduction, which is friendly and fun and not overwhelming like some big, complicated music score. Jay, yang mengawali karir sebagai komposer dan menekuni musik jazz, mengantongi gelar postdoktoral dari University of Minnesota Twin Cities dalam bidang komposisi musik. Jay sudah meraih beberapa penghargaan, termasuk Minnesota Emerging Composer Award. Dari Washington DC, Bani Rahayu, Rifan Dwi Astono, VOA.
Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Beredar di media sosial Facebook sebuah poster yang berisi informasi pendaftaran nikah gratis untuk warga Surabaya. Pada poster yang menyematkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi itu juga memberikan informasi berupa persyaratan dan juga cara pendaftaran. Tidak tanggung-tanggung, pada poster tersebut juga diberi caption yang unik, lucu, dan menarik perhatian. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar di media sosial Facebook sebuah poster yang berisi informasi pendaftaran nikah gratis untuk warga Surabaya. Pada poster yang menyematkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi itu juga memberikan informasi berupa persyaratan dan juga pendaftaran. Tidak tanggung-tanggung, pada poster tersebut juga diberi caption yang unik, lucu dan menarik perhatian. Waduh, apa iya pemerintah Kota Surabaya sedang menyelenggarakan kegiatan nikah gratis untuk warganya? Berdasarkan rilis resmi Kemkominfo pada 28 Mei yang lalu mengutip situs jatim.antaranews.com. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Poster yang berjudul Rabi Gratis dan sudah beredar tersebut bukan berasal dari pemerintah Kota Surabaya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Surabaya, Muhammad Fixer, memastikan bahwa tidak ada acara seperti itu dalam situs jatim.antaranews.com. Beliau menghimbau semua pihak, terutama warganet, untuk tidak menyebarkan konten atau informasi yang bisa membuat masyarakat berharap, namun ternyata informasi tersebut tidak benar. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya? Ya pemirsa, jembatan Suramadu adalah salah satu jembatan Indonesia yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura. Jembatan ini sudah mulai dibangun sejak tahun 2003 dan pembangunannya membutuhkan waktu sekitar 7 tahun. Meski baru jadi dan diresmikan pada tahun 2009, hingga kini jembatan Suramadu tetap populer di kalangan masyarakat. Berikut 5 fakta unik tentang jembatan Suramadu. Pemirsa News Fakta dan Unik, Jembatan Suramadu adalah salah satu jembatan di Indonesia yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura. Jembatan ini sudah mulai dibangun sejak tahun 2003 dan pembangunannya membutuhkan waktu sekitar 7 tahun. Meski baru jadi dan diresmikan pada tahun 2009, hingga kini Jembatan Suramadu tetap populer di kalangan masyarakat. Dan pemirsa, inilah 5 fakta unik tentang Jembatan Suramadu versi News Fakta dan Unik. Jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura ini membentang sepanjang 5.348 meter. Hal inilah yang menjadikan Jembatan Suramadu sebagai jembatan terpanjang yang ada di Indonesia. Selain itu, jembatan yang berdiri di atas Selat Madura ini memiliki 4 lajur 2 arah selebar 3,5 meter dengan 2 lajur darurat selebar 2,7 meter. Jembatan Suramadu kini masuk dalam Museum Rekor Indonesia MURI yang memegang rekor sebagai jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan tahan gempa. Tahukah pemirsa, Jembatan Suramadu disebut bisa tahan terhadap guncangan gempa sampai 7 skala Richter.
Tentu saja karena menghubungkan dua pulau, jembatan ini dirancang dengan sistem anti korosi pada fondasi tiang baja. Selain itu, jembatan Suramadu dibangun dengan desain yang memungkinkan kapal-kapal bisa melintas di bawah jembatan. Itulah sebabnya di bagian bentang tengah Suramadu disediakan ruang selebar 400 meter dengan tinggi sekitar 35 meter. Ada 3 bagian jembatan. Struktur jembatan Suramadu terbagi menjadi 3 bagian utama, yakni jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan layang atau causeway dibangun untuk menghubungkan konstruksi jembatan dengan jalan darat melalui perairan dangkal di kedua sisi. Jembatan penghubung atau approach bridge digunakan untuk menghubungkan jembatan utama dengan jalan layang. Sementara itu, jembatan utama atau main bridge masih terbagi lagi menjadi 3 bagian. Ada 2 bentang samping sepanjang 192 meter dan 1 bentang utama dengan panjang 434 meter. Tempat pelaksanaan Festival Suramadu. Festival Suramadu pertama kali diadakan pada bulan Mei tahun 2018. Festival ini diharapkan dapat menjadi penggerak sektor pariwisata, khususnya di daerah sekitar Jembatan Suramadu. Festival Suramadu ini menampilkan berbagai acara seperti olahraga, seni, budaya, kuliner, kerajinan tangan, hingga pameran. Salah satu acara yang diselenggarakan di atas Jembatan Suramadu adalah Suramadu Fun Run 10 km. Diperkirakan kuat hingga 100 tahun. Selain tahan gempa, Jembatan Suramadu juga dirancang sekuat mungkin untuk bisa bertahan hingga 100 tahun. Target itu bisa tercatat dengan bantuan sistem pemantauan ketahanan struktur jembatan atau Structural Health Monitoring System. Sistem ini menyediakan data-data yang akurat terkait kondisi struktur jembatan yang digunakan untuk pemeliharaan. Tidak hanya pemeliharaan, sistem ini juga memberikan informasi tentang kepadatan lalu lintas, tiupan angin, gempa, hingga curah hujan. Teknologi yang dihadirkan di Jembatan Suramadu ini membantu mendeteksi lebih awal terkait penurunan kemampuan dan kerusakan. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik Jembatan Suramadu versi News Fakta dan Unik. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.